Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariandi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas A angkatan 2019. Ya baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi gerakan pramuka. Latar belakang dari pembuatan video saya ini yaitu sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah saya, yaitu kepemudaan dan kepramukaan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki materi. Pengertian, fungsi, dan penggolongan administrasi gerakan pramuka. Bagian A. Pengertian administrasi. Administrasi dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketetausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Bagian B. Fungsi administrasi. Administrasi berfungsi. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan. Yang kedua, sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Bagian C. Penggolongan administrasi. Untuk mencapai tujuan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis maka digolongkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, catatan, laporan, perencanaan, rencana dan program, keputusan, surat menyurat, keputusan dan surat menyurat. Surat menyurat dalam gerakan pramuka ini yaitu adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program, dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan. Cara penomoran surat keluar disusun sebagai berikut. A. Nomor urut surat keluar. B. Kode kuartir. C. Kode bidang atau gugus depan. Contohnya 003-02-157 garis mendatar 02-158 garis mendatar C. Dalam artian 003 yaitu nomor urut surat keluar, 02-157 garis mendatar 02-158 adalah nomor gudep, dan C adalah kegiatan. Surat menyurat dibagi dalam dua macam, yaitu yang pertama, surat masuk. Surat masuk adalah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau berbagai pihak yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Yang kedua, surat keluar. Ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepada sekretariat atau sekretaris ataupun pejabat yang diberi wewenang untuk meneliti. Macam-macam buku administrasi pramuka. Bagian A. Buku administrasi. Gudep hendaknya menyelenggarakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan administrasi Satuan Pramuka nomor 041 tahun 1945 pada garis besarnya administrasi yang ada di Gudep antara lain meliputi
yaitu permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik, pramuka, siaga, dan penggalang. Kedua, surat pernyataan kesiapan menjadi anggota gerakan pramuka atau bagi pramuka, penegak, dan pandega. 3. Formulir pendaftaran anggota gerakan pramuka. 4. Daftar induk anggota gerakan pramuka gugus depan. 5. Daftar inventaris gugus depan. 6. Buku tamu gugus depan. 7. Laporan semester data dan kegiatan gugus depan. 8. Catatan peristiwa-peristiwa penting. 9. Program kerja tahunan gugus depan. 10. Catatan pribadi anggota gerakan pramuka. 11. Program kerja 4 bulan perindukan siaga. 12. Program kerja 4 bulan pasukan penggalang. 13. Program kerja ambalan penegak. 14. Program kerja racana pandega. 15. Program latihan mingguan. B. Perindukan siaga. Pertama, buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan menjadi dua macam buku. Kedua, buku tabungan. 3. Buku acara latihan. 4. Buku catatan rapat atau notulen. 5. Buku inventaris. 6. Buku log yang berisi tentang catatan peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. 7. Buku kas. Catatan tentang pemasukan uang dan pengeluaran uang. 8. Buku catatan pribadi yang berisi tentang bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. Bagian C. Pasukan penggalang. Pertama, buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu seperti tadi, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. Kedua, buku tabungan. 3. Buku acara latihan. 4. Buku catatan rapat atau notulen. 5. Buku inventaris. 6. Buku log yang berisi tentang catatan peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. 7. Buku kas, catatan tentang pemasukan uang dan pengeluarannya. 8. Buku catatan pribadi, berisi tentang bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. 9. Buku upacara pelantikan. 10. Buku renungan. 11. Buku adat istiadat pasukan. D. Ambalan gerak. Yang pertama, buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat juga dijadikan satu buku, tetapi boleh dijadikan menjadi dua macam. 2. Buku tabungan. 3. Buku acara latihan. 4. Buku catatan rapat atau notulen. Buku inventaris. Buku log yang berisi tentang pencatatan peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. 7. Buku kas atau catatan tentang pemasukan dan pengeluaran uang. 8. Buku catatan pribadi, berisi tentang bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. 9. Buku upacara pelantikan. 10. Buku renungan jiwa. Dan 11. Buku adat istiadat ambalan. Adapun tentang buku catatan pribadi ini merupakan buku yang harus dirahasiakan oleh pembina, karena sesuatu hal pembina itu pindah atau tidak lagi membina pada satuan itu, buku catatan itu diserahkan kepada pembina yang telah menggantikannya, yang juga harus merahasiakan buku tersebut. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton dan dapat menambah wawasan para teman-teman sekalian. Ya, untuk itu mungkin sampai di sini saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.